Selanjutnya, kebakaran gedung bertingkat kembali terjadi di Jakarta. Tidak jarang kebakaran yang terjadi menelan korban jiwa, pemirsa. Di gedung Teradron hingga saat ini dilaporkan sudah ada 22 orang yang meninggal dunia. Lantas apa yang salah? Sudah ada pakar tata kota, Bapak Yayat Supriyatna, yang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Selamat malam Pak Yayat. Pak Yayat, terima kasih atas waktu Anda. Baik. Ya, terima kasih Mas Freddy. Baik, akhirnya ketemu lagi Pak Yayat. Pak Yayat, saya ingin mengkonfirmasi terkait insiden yang terjadi kebakaran tadi siang, Pak. Sebenarnya dari tata kelola bangunan di wilayah Jakarta, adakah poin-poin khusus yang harus diperhatikan bagi perusahaan ataupun juga yang melakukan usaha di bidang seperti ini atau persewaan drone? Ya, ini perlu kehati-hatian ya untuk semua gedung di Jakarta. Yang pertama satu, setiap gedung ketika sudah proses perizinan sudah dijalankan, itu harus memiliki sertifikasi layak fungsi. Apa maksud sertifikasi layak fungsi? Itu terkait keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Dan kesesuaian fungsi bangunan itu dengan penggunaannya. Nah, sekarang yang menjadi masalah kan, apakah bangunan yang sekarang, misalnya yang kejadian beberapa bangunan ini sudah memiliki sertifikasi layak fungsi atau belum? Atau sudah ada perpanjangan atau belum? Jadi kalau misalnya setiap beberapa periode itu bangunan dicek kembali, apakah masih fungsinya masih optimal atau tidak. Nah, tujuannya apa? Salah satu misalnya layak fungsi untuk aspek kebencanaan dari masalah kebakaran. Misalnya contoh, kalau mengacu kepada Kementerian PUPR itu misalnya, apakah gedung mempunyai sistem deteksi kebakaran atau tidak? Misalnya kan alarm, detektor asap, detektor panas misalnya. Kemudian kedua, sistem pemadam kebakaran, ya hidrannya, sprinkler otomatisnya, tabung apar dan sebagainya. Nah, ini yang paling menarik tadi nih, jalur evakuasi. Nah, sekarang kalau melihat kondisi gedung yang sekarang kan, mohon maaf ya, ini sepertinya sekali lagi kita prihatin, karyawan itu kan terkurung di atas dengan sumber api di bawah gitu. Jadi artinya gedung ini sangat tertutup rapat kalau lihat dari gambar ini. Nah, jalur evakuasi itu melalui alternatif mana? Apakah semua dari depan atau apa? Nah, yang menarik lagi, mohon maaf sekali lagi saya mengatakan, fungsi ini fungsi untuk kantor ada atau fungsi untuk penyimpanan alat-alat berbahaya atau mudah terbakar atau tidak. Nah, ini kan menarik ya. Benar. Kita suka mencampurkan ya antara fungsi tempat produksi dengan tempat operator keseharian, perkantoran biasa. Ya, biasanya orang pertimbangan pada efisiensi ruang, ya kan? Nah, yang kedua, dalam meletakkan barang-barang yang sensitif terkait mudah terbakar atau meledak. Nah, ini kan harusnya ada wadah penempatan yang aman. Kalau bisa tempatnya terpisah. Jangan menggabungkan hal-hal yang sensitif, yang mudah terbakar, meledak dan sebagainya itu dengan lingkungan kerja. Karena ini ada aspek, misalnya contoh, mohon maaf, ini sekali lagi, kalau memang sumber kebakaran itu dari baterai litium, ini kan litium ion itu kan baterainya drone misalnya, itu sangat sensitif sekali, mudah terbakar. Apalagi kan dia mengandung energi densitas yang tinggi ya, jika rusak dikit, panas berlebihan, AC kurang atau penempatan itu mudah meledak. Karena saya pernah mendatangi ya satu badan usaha yang memang menyimpan gudang untuk alat-alat yang sangat sensitif dengan panas gitu. Jadi suhu udaranya betul-betul gudang itu diatur, suhunya, temperaturnya, penempatannya. Jadi benda-benda yang mudah terbakar itu dijauhkan dari lingkungan kerja yang mungkin situasi suhu atau kondisinya tidak nyaman buat bangunan. Nah, kedua kan kita lihat kembali misalnya kalau penyebabnya dari baterai misalnya kan, apakah ada korsleting internalnya atau kelebihan pengisian atau ada kerusakan fisik. Tapi kalau menurut saya ya, ada baiknya untuk semua perkantoran di Jakarta atau siapapun yang menggunakan bangunan untuk fungsi campuran, lebih baik berhati-hati. Karena kita juga banyak kasus kebakaran-kebakaran permukiman di Jakarta itu rata-rata banyak bersumber dari rumah menjadi tempat usaha misalnya kan. Tidak sesuai dengan apakah catering fungsinya. rumah dengan peruntukannya. Jadi kalau misalnya
bangunan ini memiliki sertifikasi layak fungsi, otomatis memang gedung ini harusnya diaudit, diperiksa khususnya pada hal-hal yang terkait dengan penyimpanan atau penempatan barang-barang yang sensitif terkait dengan mudahnya terbakar gitu. Baik Pak Yayat, dari pengamatan Anda sendiri, gedung-gedung yang berada di wilayah DKI Jakarta atau Jakarta ini khususnya ya Pak, standar yang Anda sampaikan berapa persen Pak kira-kira yang sudah terpenuhi? Wah, ini bikin kita galau ini. Karena begini, setiap gedung itu harusnya diaudit. Ya, audit tahunan atau audit periode 5 tahun untuk mengecek kembali sertifikasi layak fungsinya. Karena sekali lagi, gedung itu kan ada usia teknis ya. Gedung-gedung di atas 10 tahun, apalagi 20 tahun, 30 tahun. Itu utilitasnya pasti akan mengalami ya mungkinlah kerusakan atau iritasi atau kerusakan lain. Nah, di sini yang kadang-kadang manajemen bangunan, manajemen gedung itu nggak tahu masalah tentang kondisi fisik gedung. Karena dia ketika dia mengelola gedung itu dia nggak tahu bagaimana sebetulnya penempatan instalasi, pengaturan internalnya. Maka saya mengatakan siapa sebetulnya yang bertanggung jawab untuk mengaudit bangunan? Memang dalam hal ini biasanya apakah tanggung jawab dinas bangunan atau dinas kebakaran? Kalau dinas kebakaran pasti akan berbeda penanganannya dengan dinas bangunan tata bangunannya. Kenapa? Karena satu, kita kekurangan tenaga audit gedung untuk memeriksa gedung-gedung di Jakarta yang ratusan jumlahnya itu. Jadi kita ketahui maka disarankan karena kita kekurangan tenaga audit tentang keselamatan bangunan gedung, harusnya pemilik gedung atau pemilik sendiri, ownernya, itu memeriksa. Kalau misalnya kita menyewa, maka kewajiban pemilik gedung untuk mengaudit dan memeriksa. Bahkan kalau bisa kita sarankan kepada masyarakat, kalau ingin menyewa gedung, tanya dulu, ini sertifikasinya ada atau tidak? Aman atau tidak kalau saya gunakan untuk ini? Kemudian juga ada perjanjian misalnya antara penyewa dengan pemilik gedung tentang syarat-syarat apa saja yang dibolehkan dan tidak dibolehkan agar bangunan ini bebas dari masalah bencana. Oke, tentunya itu adalah poin-poin detail yang harus dilakukan oleh seseorang apabila ingin membuka usaha terkait persewaan gedung dan lain sebagainya. Dan ini harus lebih detail lagi, lebih komplit lagi agar mereka juga jeli ketika menyewa sebuah gedung itu harus mitigasinya seperti apa apabila terjadi kondisi darurat. Pak Yayat, lantas apabila kita berbicara tentang yang terjadi di gedung Teradron ini, kan lokasi baterainya itu berada di bagian bawah istilahnya atau tengah. Ya. Harusnya untuk penempatannya itu seperti apa Pak? Kan itu membuat orang jadi terjebak ketika kebakaran. Harusnya peletakan baterai dan storage itu amannya seperti apa apabila dengan komposisi atau bentukan gedung yang seperti ini? Nah, ini sekali lagi saya mengatakan kita kadang-kadang tidak memahami ya antara benda atau barang yang sensitif sekali terkait kondisi panas, kebocoran atau kerusakan yang bisa menimbulkan kebakaran. Ini penting ya. Nah, kadang-kadang ya mohon maaf, kita itu kantor sekaligus juga menjadi tempat penjualan barang. Ya, double-double harusnya ya. misalnya ya, harusnya kalau barang-barang yang sensitif seperti baterai atau panel-panel tertentu, tabung gas, itu tabung gas pun sebetulnya nggak boleh jual di rumah ya. Itu nggak boleh itu. Harusnya dia betul-betul diprotek untuk mengantisipasi ada potensi kebocoran atau panas yang berlebihan. Nah, sekarang sejauh mana pemilik bangunan atau siapapun kita memahami tentang sensitivitas sebuah bahan yang mungkin dari reaksi kimia ya atau fisika yang sangat sensitif terkait tentang kebakarannya. Nah, ini menarik ya. Nah, kalau seumpamanya memang bangunan itu ada aktivitas perkantoran dan ada barang berbahaya, otomatis sebaiknya kita memisahkanlah atau menempatkan pada areal tempat yang mungkin terpisah dari kantor, menyewa gudang. Nah, artinya kalau misalnya ada yang beli cukup di delivery ya, di situ cukup sampelnya saja gitu atau contohnya ya.
Karena terus terang saja, belajar dari beberapa perusahaan-perusahaan kargo atau perusahaan pergudangan yang pernah saya kunjungi, apalagi beberapa perusahaan asing yang membuka usaha di Indonesia itu, mereka kan menjadi penyalur bahan-bahan kimia reaksi tinggi terkait industri-industri kita. Nah, dia betul-betul sangat memperhatikan pertama, bahan material bangunan itu mudah terbakar atau tidak. Jadi gedung-gedungnya itu harus dalam konteks untuk konstruksi misalnya kan, atau yang terkait dengan partisinya, strukturnya, itu mudah nggak terbakar. Jadi kalau misalnya bangunan itu cepat terbakar, kemungkinan bahan bangunan itu memang bangunan yang sangat mudah ikut terbakar. Nah, makanya yang harus diperhatikan ini adalah barang berbahaya ya, kalau bisa ditempatkan pada bangunan atau gudang yang memang sudah didesain untuk memprotek dia dari aspek kemungkinan terjadinya kebakaran atau ledakan. Nah, gudang-gudangnya pun harus betul-betul diatur penempatannya dari sisi suhu udaranya, jaraknya, kemudian jauhnya, dan dia sensitif untuk tidak dijadikan zona publik yang mungkin orang lalu lalang. Dan kemudian kalau memang fungsinya perkantoran, ya sebaiknya kita tempatkan saja dia sebagai perkantoran. Jadi tidak mencampurkan antara tempat bekerja dengan barang berbahaya di dalamnya. Jadi saya juga menyarankan bagi ada warga Jakarta atau siapapun yang kira-kira punya usaha dengan barang-barang yang sensitif, seperti mohon maaf misalnya jual eceran bensin ya kan, atau tabung gas, atau hal-hal yang mudah terbakar, sebaiknya jauhkanlah dari tempat yang memang bisa mengundang potensi ledakan. Nah, yang lain juga kita perlu perhatikan adalah kalau memang gedung itu sudah dirancang untuk aspek keselamatan bangunan, yang juga kita perlu antisipasi adalah aspek evakuasi. Sekali lagi banyak kejadian di Jakarta atau di tempat lain, banyak penghuni bangunan itu terkurung karena bangunan itu tertutup teralis, terkunci. Benar. Kemudian rapat dari kaca, sehingga tadi misalnya banyak yang lemas atau yang pingsan itu karena faktor ventilasi atau tertutup karena asap yang tebal itu membuat sesak ya. Jadi memang aspek-aspek desain bangunan ketika terjadi kebakaran pun perlu kita cermati. Sejauh mana misalnya ventilasi itu menjadi sangat penting untuk membuat asap keluar. Tapi rata-rata bangunan di Jakarta ini tertutup rapat karena rata-rata menggunakan AC. Jadi itu menjadi hal penting buat kita. Kadang-kadang wah kita suka mengabaikan. Tapi kalau terjadi kebakaran, kepulan asap yang terkurung di dalam bangunan itu juga sangat sensitif untuk bisa membuat penghuni menjadi lemas. Gitu. Benar. Berarti aspek evakuasi dan juga mitigasi yang harus dilakukan itu harus diperhatikan, termasuk ruangan ataupun juga sebuah bangunan itu tidak bisa tertutup apabila terjadi kebakaran karena bisa menimbulkan kondisi darurat yang secara lebih dahsyat ibaratnya seperti itu. Pak Yayat, tapi kalau kita melihat aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi ataupun juga pemerintah pusat terkait aturan tata kelola bangunan di wilayah Jakarta dan di Indonesia, adakah aturan-aturan ini yang harus diperbaiki lagi Pak dari sudut pandang Anda? Ataukah hanya pengawasannya saja? Jadi sebetulnya begini, konteks sekarang itu kita mengembangkan bangunan gedung yang smart building. Smart building. Gedung pintar. Ya. Jadi gedung-gedung yang semakin penggunaan teknologi yang makin canggih, itu sudah bisa dikatakan gedung pintar yang bisa digunakan untuk aspek keamanan dan keselamatan. Nah, sekarang yang menjadi masalah kadang-kadang standar aturannya sudah dibuat, tetapi yang paling bermasalah adalah pada aspek utilitas ya terkait dengan instalasinya maupun penggunaan bahan-bahannya. Jadi harus diakui kadang-kadang kan untuk efisiensi, estetika atau hal-hal dekoratif, orang lupa apakah bahan yang digunakan itu adalah bahan yang mudah terbakar atau bahan yang tahan api. Nah, ini kan penting buat kita kan. Jadi kadang-kadang seperti kalau gedung yang tertutup rapat tanpa ventilasi, kemudian juga tidak ada tangga darurat atau untuk ruang evakuasi yang lebih mudah untuk akses ya. Kalau misalnya tertutup rapat ya, apakah ada helipad atau apa, itu juga sangat tergantung kepada desain bangunan sejak awal. Tetapi kalau menurut saya untuk pencegahan ke depan,
memang pemilik bangunan ya, pemilik bangunan dan yang memberikan sertifikasi layak fungsi terkait aspek keselamatan harus memeriksa dan mengaudit benar-benar Yep. bahwa bangunan yang kita tempati itu aman jika terjadi kebakaran, gempa bumi ataupun ada hal-hal lain. Oke. Jadi kita perlu lebih cermat dan mengajak masyarakat lebih paham. Nah, dalam hal ini pun tidak disarankan, tidak begitu mudah untuk memberikan sertifikasi layak fungsi kalau sebetulnya bangunan itu tidak layak untuk ditempatkan dengan fungsi campuran atau fungsi yang berbahaya antara manusia dengan benda-benda zat berbahaya lainnya. Oke, selanjutnya mungkin terakhir Pak, pertanyaan dari kami terkait penerapan smart building di wilayah Jakarta sendiri. Seberapa jauh penerapan smart building ini telah terrealisasi di wilayah Jakarta, dan ada pula kejadian-kejadian gedung-gedung ini tidak sesuai dengan standar. Kejadian kebakaran ini tidak hanya terjadi kali ini saja, seperti di Glodok juga pernah terjadi kebakaran, yaitu Glodok Plaza. Di tempat karaoke itu juga sempat terjadi kebakaran hebat dan menimbulkan korban jiwa. Lantas smart building ini apakah belum terrealisasi secara optimal, dan adakah sanksi yang diterapkan bagi pengelola gedung yang tidak memenuhi standar dari pihak pemerintah ataupun juga pihak terkait? Dari pengalaman ini menarik untuk kita cermati. Yang pertama, satu, cek kembali rata-rata gedung di Jakarta usianya udah berapa tahun. Udah ada 20-30 tahun. Mungkin ketika bangunan itu didesain ya tidak ada aturan yang seperti green building atau smart building atau bangunan yang memang sudah memenuhi standar keselamatan dengan kondisi kekinian. Jadi untuk bangunan-bangunan yang lebih dari 30 tahun atau di atas 10 tahun, 20 tahun, ya 10 tahun ke atas lah, perlu lebih sedikit ekstra hati-hati, apalagi yang sudah 20-30 tahun ya. Itu perlu sekali untuk perlu sekali untuk kita lakukan audit kembali tentang aspek keselamatan bangunannya, terkait tentang mitigasi kebencanaannya. Jadi otomatis kalau saran saya ya, Pemprov DKI harus berani mengeluarkan data ya tentang kondisi kelayakan bangunan, khususnya terkait dengan mitigasi kebencanaan agar pemilik bangunan yang penyewa bangunan bisa lebih hati-hati di dalamnya. Oke, sependapat Pak Yayat Supriyatna. Tentunya kita nantikan juga gebrakan dari pemerintah terkait ataupun juga stakeholder untuk melakukan regulasi terkait pengawasan sehingga kejadian seperti ini tidak terulang kembali di wilayah Jakarta ataupun juga wilayah sekitarnya. Terima kasih Pak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota, atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat kembali beraktivitas, jaga kesehatan Anda Bapak.